Halo para pecinta drama Korea, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku akan review sebuah drama Korea yang menceritakan kasih seorang ibu. Jadi kalau katanya ya, kasih seorang ibu itu kan tidak bisa diukur panjang, tinggi, dalam, lebar, luasnya tuh nggak bisa diukur. Pokoknya tidak terhingga kepada anaknya. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk anaknya. Dan di drama Korea ini kita bisa melihat wujud cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Dan drama Korea yang akan aku review kali ini berjudul Hi Bye Mama. Drama Korea ini bercerita tentang seorang ibu muda bernama Cha Yuri yang diperankan oleh Kim Tae Hee. Jadi ini adalah drama Korea pertama yang diperankan oleh Kim Tae Hee setelah dia menikah dengan Rain dan juga setelah dia melahirkan 2 orang anak. Jadi di sini dia ini berperan sebagai ibu muda yang sedang hamil tua. Jadi hamilnya tuh udah gede gitu dan dia akan melahirkan beberapa minggu lagi. Dan dalam kondisi seperti itu dia menerima sebuah pekerjaan. Jadi dia ini adalah seorang pengrajin gelas kaca yang membentuk gelas yang lucu-lucu kayak gitu, yang unik-unik bentuknya. Dan saat dia menerima pekerjaan tersebut itu mengharuskan dia harus keluar dari rumah. Dia harus pergi ke tempat kerjanya gitu. Dia udah dilarang sama suaminya, dia udah dilarang sama orang tuanya, tapi dia masih tetap bersikeras untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan akhirnya dia pun pergi ke tempat kerjanya. Saat dia pergi ke tempat kerjanya terjadi hal yang sangat tidak diinginkan, yang sangat tidak diharapkan. Jadi saat itu dia lagi ada di perempatan jalan gitu, tiba-tiba ada seseorang yang menyeberang sembarangan padahal tuh masih lampu merah gitu. Dan karena orang tersebut ada sebuah mobil yang melaju yang berusaha untuk menghindari orang menyeberang sembarangan tersebut. Dan karena hal itu juga si mobil ini yang mau menghindari orang yang sembarangan menyeberang itu, dia malah banting setir dan dia menabrak Cha Yuri yang sedang berada di pinggir perempatan itu. Dan karena hal itulah si Cha Yuri ini mengalami kecelakaan. Dan saat itu untungnya dia ini berhasil dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi sayangnya nyawa Cha Yuri tidak bisa diselamatkan. Akan tetapi bayi yang ada dalam kandungannya itu berhasil diselamatkan. Untungnya ya gitu. Jadi si Cha Yuri-nya saat itu juga di meja operasi dia meninggal, tapi untungnya bayinya itu bisa diselamatkan. Dan dia melahirkan seorang putri yang bernama Jo So-wo yang diperankan oleh Seo Wo-jin. Sementara itu, suaminya Cha Yuri yang bernama Jo Kang-hwa yang diperankan oleh Lee Kyung-hyung, saat itu dia sangat terpukul dengan kepergian dari istrinya. Apalagi dia ini adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di mana Cha Yuri dibawa ke rumah sakit tersebut. Jadi saat itu sebenarnya dia ada di rumah sakit itu. Akan tetapi saat itu dia sedang melakukan operasi. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan istrinya di detik-detik terakhir tersebut gitu ya. Itu benar-benar buat dia tuh jadi shock. Itu membuat dia menjadi sangat merasa bersalah gitu. Di detik-detik terakhir istrinya dia nggak ada berada di samping istrinya, padahal dia ada di gedung yang sama dengan istrinya. Dan itu memberikan trauma yang sangat besar sekali untuk Jo Kang-hwa karena dia hanya berhasil menemukan istrinya, berhasil bertemu dengan istrinya itu ketika istrinya udah terbujur kaku di meja operasi. Jadi dia saat itu jadi apa ya, semacam memiliki gangguan mental gitu. Karena kejadian tersebut dia jadi punya gangguan mental gitu. Dia nggak bisa melakukan tindakan operasi. Karena apa? Karena dia shock gitu. Dia apa ya, kalau misal masuk ke ruang operasi itu dia langsung kayak sesak nafas, langsung nggak bisa bergerak sama sekali karena dia terus terngiang-ngiang dengan istrinya yaitu Cha Yuri ini. Jadi sejak saat itu dia tidak pernah lagi melakukan tindakan operasi. Paling dia cuma periksa pasiennya aja kayak gitu. Tapi kalau yang melakukan operasi itu dokter yang lainnya. Setelah Cha Yuri ini meninggal, dia ini arwahnya itu bergentayangan dan menjadi seorang hantu. Jadi selama dia menjadi hantu, dia ini terus berada di samping putrinya yang baru dia lahirkan, yaitu si Jo Seo-wo ini.
Sementara itu, suaminya yaitu Jo Kang-hwa, meskipun di awal dia tuh sangat sedih sekali setelah kepergian istrinya, dia juga selain itu berasa sangat bersalah sekali sama istrinya. Dia akhirnya berhasil move on setelah beberapa tahun. Dan dia akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Oh Min Jung yang diperankan oleh Go Bo Gyeol. Si Oh Min Jung ini adalah seorang perawat yang juga bekerja di rumah sakit yang sama dengan Jo Kang-hwa. Bahkan dia ini juga berada tepat pada saat kejadian meninggalnya Cha Yuri. Bahkan dia yang menggendong anaknya Cha Yuri, dan saat itu dia kaget banget gitu. Ternyata ibu dari bayi yang dia gendong itu sudah meninggal saat itu juga. Dan ternyata si Oh Min Jung ini dan juga Jo Kang-hwa ini merupakan mahasiswa yang sekolah di universitas yang sama gitu. Jadi mereka ini udah lama kenal gitu. Dan sebelumnya si Oh Min Jung ini juga sempat suka sama si Jo Kang-hwa, akan tetapi saat itu Jo Kang-hwa sudah pacaran dengan Cha Yuri. Jadi di situ dia benar-benar pada saat kejadian Cha Yuri meninggal itu dia benar-benar terkejut sekali dengan apa yang terjadi gitu. Ternyata dunia ini benar kata orang cuman selebar daun kelor aja. Selama menjadi hantu, si Cha Yuri ini tidak bisa lepas dari Siowo. Jadi dia ini selalu berada di samping putrinya yaitu si Siowo. Kalau pergi ke sekolah dia ada, di rumah dia juga selalu menemani Siowo. Padahal sebenarnya dia nih nggak boleh dekat sama anak kecil, karena si anak kecil ini kan masih sensitif ya, rohnya itu masih sensitif gitu, nggak kayak kita gitu, otaknya tuh udah mikir banyak hal gitu. Kalau anak kecil tuh kan masih polos, masih lucu, lugu kayak gitu, jadi masih sensitif gitu. Jadi kalau misalnya dia dekat-dekat sama hantu itu bisa mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi rohnya gitu, dan itu tidak disadari oleh si Cha Yuri. Hingga pada akhirnya dia mengetahui bahwa si Siowo ini akhirnya bisa melihat Cha Yuri. Jadi selama ini kan si Siowo itu kelihatannya nggak bisa ngelihat Cha Yuri, kelihatannya nggak bisa mengetahui keberadaan si Cha Yuri. Tapi suatu hari si Siowo ini terlihat bisa melihat Cha Yuri, dan itu sangat-sangat membuat Cha Yuri shock, membuat Cha Yuri terkejut. Dia nggak menyangka bahwa si Siowo ini bisa melihatnya. Keadaan Siowo yang bisa melihat keberadaan Cha Yuri bukanlah pertanda yang baik, karena kalau misalnya dia bisa melihat Cha Yuri berarti dia bisa melihat hantu-hantu yang lainnya, dan kalau dia bisa melihat hantu-hantu yang lainnya itu bukan pertanda yang sangat-sangat baik sekali, karena kita nggak tahu ya, ada hantu yang baik, ada hantu yang jahat yang berusaha mencelakai kita nggak tahu sama sekali. Dan bayangkan kalau misalnya dia harus tumbuh berkembang gitu, semakin dewasa, tumbuh dengan kemampuan bisa melihat hantu-hantu kayak gitu, itu bukanlah hal yang sangat diharapkan oleh Cha Yuri. Dia ingin putrinya itu tumbuh berkembang sebagai layaknya orang normal biasanya begitu, bukan sebagai anak yang bisa melihat roh-roh atau hantu-hantu seperti itu. Dan saat itu juga dia berusaha untuk menjauhi Siowo supaya si Siowo ini kemampuannya itu bisa menghilang. Akan tetapi saat itu dia jadinya tuh sedih gitu, karena dia kan seorang ibu ya. Bayangin, dia adalah ibu yang mengandung putrinya selama 9 bulan, tapi ketika itu dia nggak bisa memegang anaknya, dia nggak bisa menyentuh anaknya ketika dia melahirkan anaknya gitu, karena saat itu juga dia meninggal. Dan selama dia menjadi hantu, dia juga nggak bisa megang anaknya, dia juga nggak bisa komunikasi dengan anaknya. Itu sedih banget sih ngeliat si Cha Yuri ini saat itu. Dan dia langsung kayak depresi, dia stres kayak gitu, dia menghujat para dewa-dewa gitu. Perlu diketahui ini ajaran agama Buddha gitu, jadi dia menghujat dewa-dewa gitu. Kenapa sih nasib dia tuh harus seperti itu gitu loh, dia nggak bisa berkomunikasi dengan anaknya, dia nggak bisa nyentuh anaknya, dan sekarang dia tidak bisa berada di samping anaknya, dia nggak bisa ngelihat anaknya tumbuh berkembang, sekolah, menjadi dewasa, dia nggak bisa ngelihat itu. Dan itu benar-benar membuat hatinya hancur. Dia benar-benar marah sama dewa-dewa, dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia bahkan menghujat dewa-dewa, pokoknya ngomong kasar gitu ke dewa-dewa. Dan saat itu juga terjadi sesuatu, jadi tiba-tiba saat itu lagi salju gitu, tiba-tiba hujan es badai,
Dan tanpa disadari oleh Chayuri, ternyata para dewa itu mendengar tangisan dia, dan si para dewa itu mengubah dia menjadi seorang manusia. Setelah si Chayuri ini berubah menjadi seorang manusia, keadaannya tuh langsung berubah. Jadi kalau misalnya pas dia lagi jadi hantu, dia ini nggak bisa dilihat, dan ini nggak bisa didengarin sama orang-orang yang masih hidup, dan juga dia ini nggak bisa menyentuh gitu. Jadi kalau misalnya dia nyentuh sesuatu itu langsung lewat gitu, dia nggak bisa megang apa-apa. Dan ketika dia menjadi seorang manusia, dia ini bisa dilihat orang, dan dia juga bisa berkomunikasi dengan orang. Jadi orang tuh bisa ngedengerin dia, dan dia juga bisa menyentuh barang-barang yang ada di sekitarnya dia. Bahkan dia bisa bersentuhan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia, dan itu membuat dia wow, senang banget, dan dia juga heran kenapa bisa terjadi seperti itu. Pada awalnya ketika si Chayuri ini menyadari kalau dia sudah menjadi manusia seutuhnya, dia ini berencana supaya diam-diam aja gitu, nggak usah diketahui sama suaminya, nggak usah diketahui sama teman-temannya atau keluarganya gitu. Jadi dia hanya ingin menyembuhkan si Showo agar si Showo ini nggak bisa ngelihat hantu-hantu lagi. Akan tetapi lambat laun ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Akhirnya dia ini, keberadaan dia yang sudah menjadi manusia ini diketahui oleh suaminya terlebih dahulu. Jadi suaminya ini mendapati kalau si Showo ini lagi bermain-main dengan si Chayuri gitu yang sudah menjadi manusia, dan saat itu dia benar-benar shock sekali melihat Chayuri yang tiba-tiba sudah piung jadi manusia gitu. Kemudian yang mengetahui keadaan dari Chayuri yang sudah menjadi manusia ini adalah istri dari Jo Kang-hwa, istri kedua Jo Kang-hwa, yaitu Oh Min-jung. Saat itu dia kaget juga sih ngeliat si Chayuri gitu, karena dia ini sebenarnya mengetahui wajah Chayuri. Jadi ada sebuah foto yang disimpan oleh Jo Kang-hwa yang diketemukan oleh Oh Min-jung, dan saat itu dia tahu mukanya si Chayuri, dan dia ngelihat gitu, wih kok sama ya mukanya gitu, dan dia kaget banget saat itu. Tapi saat itu dia tidak menaruh curiga sama sekali, karena kan agak-agak nggak masuk logika gitu ya, orang yang udah meninggal tiba-tiba hidup lagi gitu. Dia nggak percaya sama sekali, apalagi si Chayuri kan udah meninggal 5 tahun gitu, jadi nggak mungkin dong tiba-tiba dia muncul gitu aja. Jadi saat itu si Oh Min-jung hanya berpikir, oh ini hanya orang yang mukanya kebetulan sama aja gitu. Jadi saat itu juga si Chayuri juga tidak mengatakan pada Oh Min-jung kalau ya ini aku Chayuri yang udah kembali menjadi hidup gitu, udah menjadi manusia. Tapi saat itu dia mengatakan pada si Oh Min-jung kalau nama dia itu bukan Chayuri tapi Do-yeon. Lambat laun keadaan Chayuri yang sudah kembali hidup menjadi manusia ini diketahui juga oleh temannya dia yang bernama Shin Dong-mi yang diperankan oleh Jo Hyun-jung, dan juga suaminya yaitu Kye Keung-sang yang diperankan oleh Oh Yu-sik. Jadi mereka berdua ini adalah teman dari Chayuri dan Jo Kang-hwa. Jadi mereka ini udah berteman baik gitu sebelum mereka menikah. Bahkan pada zaman-zaman mereka kuliah dulu, mereka tuh udah berteman baik banget. Dan ketika mereka mengetahui kalau si Chayuri ini udah hidup kembali menjadi manusia, mereka benar-benar terkejut. Mereka benar-benar nggak percaya dengan apa yang mereka lihat sama sekali. Itu benar-benar nggak masuk logika ya gitu. Tapi mereka terlalu bahagia, mereka terlalu senang gitu dengan keadaan Chayuri yang kembali menjadi hidup lagi. Si Kye Keung-sang ini bekerja sebagai seorang dokter di rumah sakit yang sama dengan Jo Kang-hwa. Kalau si Jo Kang-hwa itu bekerja sebagai dokter yang menangani gejala tulang belakang gitu. Sementara kalau si Kye Keung-sang ini bekerja sebagai dokter neuropsikiatrik. Sorry kalau aku salah menyebutkan, oke? Si Kye Keung-sang ini memiliki sifat yang kekanak-kanakan ya, dan juga dia ini sangat aktif di media sosial. Selain itu dia juga seorang yang sangat penakut sekali. Sangat berbeda dengan istrinya yaitu Shin Dong-mi. Kalau istrinya itu dewasa dan juga pemberani. Kemudian pada akhirnya keluarga dari Chayuri pun mengetahui keadaan si Chayuri yang sudah menjadi manusia. Dan keluarganya itu adalah ibunya yang bernama John Yun-sok yang diperankan oleh Kim Mi-kyung. Lalu ayahnya yang bernama Cha Mo-pong yang diperankan oleh Park So-young. Lalu juga adik perempuannya yang bernama Cha Yeon-ji yang diperankan oleh Kim Mi-so. Mereka juga kaget juga dengan kenyataan bahwa Chayuri sudah kembali menjadi seorang manusia. Tapi mereka
meskipun ini kesannya nggak masuk logika ya, tapi mereka nggak peduli, mereka masa bodoh sama sekali. Yang penting si Chayuri udah menjadi seorang manusia, dan mereka pun menyambut Chayuri dengan tangan terbuka. Mereka pun bahagia banget, senang banget dengan keadaan Chayuri yang sudah menjadi manusia. Padahal sebelumnya ketika Chayuri masih menjadi hantu, ketika mereka mengetahui kalau si Chayuri sudah meninggal, itu keadaan mereka tuh benar-benar sedih banget sih ya. Bahkan mereka juga menjauh dari Jo Kang-hwa karena mereka nggak mau Jo Kang-hwa merasa terbebani. Mereka juga berharap bahwa Jo Kang-hwa bisa menikah lagi, apalagi kan diketahui kalau ada anak ya dari Chayuri. Bahkan mereka ini juga menjauhi diri dari anaknya Chayuri yang merupakan cucu mereka gitu. Itu tuh sedih banget sih. Mereka sama sekali nggak ada komunikasi dengan Jo Kang-hwa, bahkan juga mereka nggak ada komunikasi sama sekali dengan cucu mereka, yaitu si Xiaowo ini. Padahal sebenarnya mereka sangat ingin sekali berkomunikasi dengan cucu mereka, yaitu si Jo Seowo ini. Tapi setelah keberadaan Chayuri ini yang sudah berubah menjadi manusia, akhirnya mereka bisa main-main dengan si Xiaowo. Mereka juga bisa berkomunikasi lagi dengan si Jo Kang-hwa. Jadi ya, keberadaan si Chayuri ini membuat perubahan yang menjadi lebih baik lagi ya. Jadi hubungan keluarga Chayuri dengan Jo Kang-hwa ini pun menjadi lebih baik lagi. Bahkan mereka juga bisa berkomunikasi gitu dengan istri dari Jo Kang-hwa, yaitu Oh Min-jung. Dan terlebih lagi ya, si ayah dan ibu dari Chayuri ini juga bisa berkomunikasi juga dengan bermain-main lagi dengan cucu mereka, itu si Jo Seowo. Selama Chayuri menjadi seorang manusia, dia berusaha untuk terus berada di samping Seowo. Jadi nggak hanya selama dia menjadi hantu saja, tapi juga selama dia menjadi manusia, dia juga berusaha untuk berada di samping Seowo. Tujuannya adalah agar dia bisa menjauhi Seowo dari hantu-hantu yang bergentayangan ada di sekeliling Seowo. Karena menurut dia, kalau misalnya dia berhasil menjauhi Seowo dari hantu-hantu bergentayangan ini, dia bisa menyembuhkan Seowo agar si Seowo tidak bisa melihat hantu-hantu lagi. Agar dia terus bisa berada di samping Seowo, dia pun bekerja menjadi asisten tukang masak di sekolahnya Seowo. Selain itu, dia juga menjadi bibi penjemput Seowo. Jadi kalau di Korea itu ada pekerjaan untuk menjemput anak-anak sekolah. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak sempat untuk menjemput anaknya pulang dari sekolah, ada bibi-bibi yang dipekerjakan untuk menjemput anaknya gitu, bawa ke rumah atau nganterin ke tempat les gitu. Jadi si Chayuri ini pun bekerja menjadi bibi penjemput dari Seowo ini juga. Ternyata si Chayuri ini tidak bisa menjadi manusia terus-menerus karena kan kenyataannya dia meninggal. Jadi bisa dibilang kalau dia ini hidupnya tuh antah berantah gitu, hantu enggak, manusia enggak. Jadi sebenarnya dia ini wujudnya dia sebagai manusia, tapi sebenarnya dia bukan manusia. Nggak ngerti juga sih aku dia ini apa sebenarnya. Jadi berdasarkan informasi dari seorang dukun bernama Miss Midong yang diperankan oleh Yo Sebong. Jadi si Miss Midong ini adalah dukun yang mengatasi, yang mengurusi arwah-arwah hantu yang bergentayangan di rumah tempat penyimpanan abu di mana abu Chayuri disimpan. Jadi ada tempat rumah pemakaman gitu, rumah tempat penyimpanan abu-abu orang-orang sudah meninggal, dan di rumah pemakaman itu ada abunya si Chayuri. Dan si Miss Midong ini yang mengurusi arwah-arwah yang ada di tempat rumah penyimpanan abu bakaran itu. Jadi si Miss Midong ini mengatakan kepada Chayuri kalau dia itu cuma bisa hidup selama 49 hari. Jadi istilah kata tuh dia itu lagi diuji gitu selama 49 hari. Dan kalau misalnya dia ingin menjadi seorang manusia seutuhnya, dia harus kembali ke posisinya dia yang sebenarnya, yaitu menjadi istrinya Jo Kang-hwa dan juga menjadi ibu dari Seowo. Dan itu artinya adalah dia harus menggandengkan posisi Oh Min-jung yang saat ini berstatus sebagai istri dari Jo Kang-hwa. Dan dia sama sekali tidak menginginkan hal itu. Dia hanya ingin agar Seowo ini bisa sembuh dan tidak bisa melihat hantu-hantu lagi.
Selama 49 hari itu, si Chayuri berusaha semaksimal mungkin agar si Sowo ini jauh dari hantu-hantu yang bergentayangan ada di sekitarnya dia. Akan tetapi keadaan ternyata semakin memburuk setelah ada seorang malaikat maut bernama Gukbong yang diperankan oleh Yang Kyung-won. Dia ini di sini berperan sebagai seorang malaikat maut yang sangat-sangat kejam, yang pokoknya berhati dingin. Pokoknya dia tuh nggak peduli sama sekali kalau hantu itu harus dibawa ke alam baka. Jadi dia nggak peduli sama sekali alasan para hantu-hantu untuk tetap stay. Misalnya ada nih hantu-hantu yang tetap stay di bumi adalah untuk melihat anaknya gitu, pengen sampai anaknya menikah atau pengen sampai anaknya yang sakit-sakitan sembuh gitu. Ada yang seperti itu. Jadi dia nggak peduli sama sekali alasan-alasan para hantu ini untuk stay di bumi ini tuh apa. Pokoknya kamu hantu berangkat ke atas sana gitu. Dan saat itu si Gukbong ini sangat tertarik sekali sama si Chayuri dan juga anaknya si Sowo ini. Karena pertama dia mengetahui kalau Chayuri ini sudah berubah menjadi seorang manusia. Nah, dia ini semakin tertarik sekali, ini nih orang nih harus dibawa nih ke alam baka. Dan juga dia juga sangat tertarik sekali sama anaknya si Chayuri itu Sowo, ketika dia mengetahui kalau si Sowo ini ternyata bisa melihat hantu. Jadi ya dia punya tujuan tersendiri sih dengan Sowo. Pokoknya dia ini jahat banget deh. Sekarang masalahnya adalah yang pertama, si Chayuri ini tadinya kan tidak berniat untuk menjadi seorang manusia. Dia ini udah ikhlas bakalan dibawa ke alam baka. Dia ini cuma ingin agar anaknya ini sembuh supaya tidak bisa melihat hantu-hantu lagi. Tapi kemudian dia akhirnya menyadari kalau dia juga pengen gitu hidup gitu. Dia ingin bersama dengan orang tuanya, dia ingin bersama dengan anaknya gitu, dia ingin menjadi manusia gitu. Nah, lalu kalau misalnya dia ingin menjadi manusia, apa yang akan terjadi pada kehidupannya dan juga Sowo? Terlebih lagi si Sowo ini kan ya si Chayuri aja masih jadi hantu, dan ini sudah bisa melihat hantu-hantu gitu, sudah memberikan dampak yang negatif. Bagaimana kalau misalnya si Chayuri ini berubah menjadi manusia? Apa yang akan terjadi pada Sowo? Lalu masalah yang kedua yaitu yang dihadapi oleh suaminya si Chayuri yaitu Jo Kang-hwa. Di sini dia harus memilih antara istri pertamanya yaitu Chayuri atau istri keduanya yaitu Oh Min-jung. Jadi dia harus memilih ini antara keduanya. Apakah dia akan memilih si Chayuri? Kalau misalnya dia memilih Chayuri, dia harus menceraikan Oh Min-jung. Akan tetapi kalau misalnya dia memilih Oh Min-jung, dia harus merelakan kepergian Chayuri untuk yang kedua kalinya. Jadi di sini Jo Kang-hwa ini menghadapi sebuah dilema memilih antara kedua wanita ini. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana keadaan si Sowo selanjutnya? Apakah si Sowo ini berhasil sembuh dan tidak melihat hantu-hantu lagi, atau dia akan tumbuh dewasa dengan kemampuan bisa melihat hantu dan akhirnya mungkin dia bisa menjadi seorang dukun? Nah, bagaimana dengan kondisi dia selanjutnya? Kalau kalian penasaran dengan jawaban-jawaban pertanyaan yang tadi sudah aku sampaikan, kalian nonton aja drama Korea ini, karena no spoiler. Pelajaran yang bisa aku dapatkan dari drama Korea ini adalah wujud nyata dari cinta kasih seorang ibu. Di sini kita bisa melihat berbagai sudut pandang wujud cinta kasih seorang ibu. Yang pertama itu dari ibunya Chayuri yaitu Jong Yun Sok. Jadi di sini ibunya Chayuri adalah sosok ibu yang sudah membesarkan anaknya sampai dewasa, bahkan sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak. Tapi pada kenyataannya anaknya meninggal sebelum anaknya berhasil menyentuh putrinya sendiri. Itu sedih banget sih, guys. Bahkan sampai-sampai dia ini tidak bisa menyentuh, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan cucunya. Itu sedih banget sih, betapa sakitnya gitu kehilangan putrinya gitu. Di sini ditunjukkan banget bagaimana perasaan si Jong Yun Sok ini ketika kehilangan putrinya yang sudah dewasa, bahkan dia nggak bisa menyentuh cucunya sendiri gitu. Di situ kita ngerasa benar-benar wow, ternyata seorang ibu itu sampai sebegitunya ya. Lalu sosok ibu yang kedua itulah Chayuri sendiri, dimana dia ini adalah sosok ibu yang sudah mengandung putrinya sampai 9 bulan, tapi ketika dia melahirkan dia tidak bisa menyentuh putrinya sendiri karena dia meninggal saat itu juga. Dan itu di situ kita bisa ngelihat bagaimana sedihnya Chayuri ketika dia menjadi seorang hantu, tapi dia nggak bisa menyentuh putrinya, dia nggak bisa berkomunikasi dengan putrinya.
Bahkan ketika dia sudah menjadi manusia pun dia tidak bisa melihat putrinya tumbuh dewasa, dia nggak bisa melihat putrinya menikah misalnya gitu. Itu di situ sedih banget sih keadaan si Chayuri ini. Kita bisa melihat bagaimana sedihnya si Chayuri ini, dan juga pengorbanan yang harus dilakukan oleh Chayuri demi putrinya sendiri, yaitu si Sowo ini. Lalu sosok yang ketiga itu adalah Oh Minjung, ibu tiri dari Sowo. Ya seperti yang kita ketahui ya, berdasarkan dongeng-dongeng yang kita pernah baca, misalnya seperti Snow White, kalau ibu tiri itu kan pasti yang jahat sama anak tirinya gitu, yang suka nyiksa anak tiri. Bahkan sampai ada lagu yang mengatakan kalau ibu tiri itu hanya cinta sama anak kandungnya saja, bukan cinta sama anak tirinya gitu. Pokoknya banyak sekali cerita-cerita mengenai ibu tiri yang jahat banget sama anak kandungnya. Ya mungkin ada sih yang benar seperti itu, tapi kan nggak semua ibu tiri itu seperti itu ya. Salah satunya adalah Oh Minjung ini, beda banget sama Oh Minjung ini. Oh Minjung ini sangat sayang banget sama Sowo, dia juga sabar sama Sowo. Dia nih ya meskipun apa ya, sosoknya tuh pendiam banget, dia ini tidak bisa ekspresif gitu, tapi dia ini baik banget sama Sowo, dia ini sayang banget sama Sowo seperti anak kandungnya sendiri. Di sini kita bisa ngeliat bagaimana usaha dari Oh Minjung membuktikan kalau dia tuh benar-benar sayang banget sama Sowo seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi bagaimana dia menghadapi apa ya, biasalah emak-emak komplek gitu ya, emak-emak murid-murid sekolah dari Sowo gitu yang suka ngomongin Oh Minjung ini gitu, yang suka ngegosipin dia, mengatakan kalau Oh Minjung ini maunya sama ayah Sowo tuh supaya bisa dapat duit kayak gitu ya kan. Itu gimana dia bisa menghadapi itu semua gitu. Itu kita bisa lihat dari si Oh Minjung ini sebagai sosok ibu tiri, dan kita bisa belajar banyak sih dari ketiga sosok ibu ini di sini. Di sini kita juga bisa belajar bagaimana cara kita menghargai waktu. Jadi di sini itu yang menjadi hantu itu bukan hanya Chayuri, tapi juga ada beberapa hantu-hantu yang lain gitu yang terpaksa harus meninggal, bahkan ada yang bunuh diri. Bagaimana mereka tuh sangat menyesal gitu karena tidak bisa berhasil memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika mereka hidup. Jadi ketika mereka udah jadi hantu, mereka tuh pikir seandainya aku jadi manusia lagi, aku pasti udah begini gitu. Mereka banyak banget penyesalannya gitu. Dan di sini tuh kita bisa belajar kalau kita masih bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat gitu, nggak ada sakit, kita masih bisa bergerak, kita masih beraktivitas. Itu sebaiknya kita memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik, berbuat baik pada semua orang gitu. Jangan melakukan hal-hal yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita gitu, karena kita nggak tahu kapan kita bisa dipanggil Tuhan. Kita tuh nggak tahu, bisa aja besok, bisa aja 5 detik kemudian gitu tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu sama sekali. Dan juga lakukan yang terbaik untuk orang-orang kita kasih di sekitar kita, seperti keluarga atau teman-teman kita gitu, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang aku akan menyampaikan pendapat aku mengenai drama Korea Hi Bye Mama ini. Kalau secara garis besar ceritanya itu adalah menunjukkan bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Di sini tuh kita dapat sedihnya ketika si Chayuri akhirnya harus meninggal, bagaimana ibunya Chayuri menghadapi kenyataan bahwa putrinya sudah meninggal, hancurnya, sedihnya, sakitnya itu seperti apa, keluarga Chayuri, ayahnya, adiknya begitu. Terus bagaimana Chayuri tidak bisa bertemu dengan putrinya, bagaimana dia juga sedih melihat ibunya juga sedih. Di sini kita bisa melihat membuka mata lah gitu, bagaimana kalau misalnya itu terjadi sama diri kita sendiri gitu. Dan selain itu kita juga tidak dibawa nangis melulu, kita nggak dibawa sedih melulu, tapi juga ada adegan-adegan humoris, terutama ketika adegan si Kensang, temannya si Jo Kang Wade. Di sini tuh lucu banget, dia di sini itu yang membawa aura humoris di dalam drama Korea ini. Jadi kita tuh nggak bosan dibuat, karena kita nggak dibuat sedih melulu dengan bagaimana perjuangan seorang ibu, tapi di sini tuh kita ada sisi humorisnya gitu. Jadi kadang kita sedih, terus tiba-tiba kita dibikin ketawa gitu. Jadi ini menambah ketertarikan dalam drama Korea Hi Bye Mama ini. Lalu dengan peran masing-masing aktor dan aktris yang ada dalam drama Korea Hi Bye Mama ini, terutama itu adalah Kim Tae Hee, karena ini adalah drama pertama yang diperankan oleh Kim Tae Hee. Di sini aku bisa melihat aktingnya juga bagus banget. Aku ngerasa ini mungkin karena dia sekarang adalah menjadi seorang ibu gitu. Jadi dia kan udah punya 2 anak. Jadi dia
apa yang bisa memerankan karakter dia menjadi seorang ibu itu seperti apa gitu, karena dia sendiri sudah merasakan sendiri bagaimana seorang ibu. Apalagi di sini karakternya si Chayuri ini adalah karakter yang ceria, yang ceplas-ceplos gitu. Beda banget dengan karakternya si Oh Min-jung, si Go Bo Gyeol. Go Bo Gyeol juga bisa memerankan aktingnya juga dengan sangat baik sekali. Ya di sini dia tuh berperan sebagai ibu yang sangat pendiam, yang tidak ekspresif ya. Jadi pas banget dengan mukanya yang kaku gitu. Jadi di sini aku bisa bilang kalau aktingnya si Go Bo Gyeol ini juga cukup bagus juga. Dan juga peran dari Lee Kyung Hyun di sini juga sangat bagus sekali memerankan sebagai suami dari Chayuri yang harus memilih antara dua nih, si Chayuri atau Oh Min-jung. Di sini dapat banget, kelihatan banget dia itu kakunya gimana, takutnya kayak gimana, dan gitu bingungnya seperti apa, terus bagaimana dia harus memilih antara kedua-duanya kayak gitu. Apalagi di sini ada anak yang juga mendapatkan dampak negatif dari apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi di sini dia bisa memerankan perannya itu dengan cukup baik juga. Begitu pula dengan peran-peran yang lainnya, semuanya bisa memerankan peran mereka dengan cukup baik. Aku nggak menemuin ada yang kaku atau ada yang mengganggu gitu ketika menonton drama Korea ini. Semuanya sih ya oke-oke aja sih menurut aku. Baiklah, segitu aja review aku untuk drama Korea Hi Bye Mama ini. Apa ada dari kalian yang sudah nonton drama Korea ini? Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kalian punya pendapat yang sama dengan aku? Atau kalian punya pendapat yang berbeda dengan aku? Silahkan kalian komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum nonton drama Korea Hi Bye Mama ini, aku ucapkan selamat menonton. Semoga kalian mendapat banyak manfaat dari drama Korea ini, dan terlebih lagi kalian merasa terhibur dengan drama Korea Hi Bye Mama ini. Untuk selanjutnya, aku akan mereview drama-drama Korea yang lainnya. Dan kalau kalian punya drama Korea yang ingin aku review, kalian komen aja di bawah. Aku akan usahakan untuk mereview drama-drama Korea yang kalian rekomendasikan. Akhir kata, aku ucapkan sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Dadah!